negara mana kalau misalkan pengen dituju kalau misalkan mau pindah luar negeri? Mungkin ke Jepang kali ya, karena aku sempat baca juga ternyata pemerintah Jepang itu sangat welcome nih dengan warga-warga negara Indonesia. Jadi mungkin hashtag kabur aja dulu akan sangat relate dengan konsep kayak kita diterima sama orang Jepang. Mungkin mereka memang membutuhkan sumber daya manusia karena memang negara maju dan harus dituntut maju terus kali ya. Iya, Dan banyak kebutuhan untuk di sektor mungkin perkebunan gitu ataupun kesehatan. Masalahnya terus kemudian dievaluasi itu apa berbenahnya itu kita tuh belum bisa nemu gitu loh. Nah sebenarnya kan itu kan yang penting ya, kita dari segala bentuk aspirasi yang dilontarkan dari masyarakat gitu kan, apa sih yang harus kita benahi gitu kan. Bener kan? Betul. Maksudnya kalau yang udah perilakunya salah ya udah harus tahu nih kalau benernya itu kayak gini kayak gitu. Dan benernya kayak gini itu mau yang versinya siapa? Iya. Masa Apakah masyarakat? Masa mau terus dipandang seperti itu? Iya, Setiap kali dia diem aja salah loh. Oke. Dia diem aja dikritik loh. Iya. Apalagi salah gitu loh. Betul. Kok mereka itu nggak memikir sejauh itu gitu loh. Iya, betul. Aku loh, departemenku ini, institutku ini itu diem aja salah gitu loh. Iya. Lah kok kenapa? Kok misalkan harus ada yang seperti itu dan terus diberitakan gitu loh. Iya, Semakin betul. tersudutkan loh mereka itu. Kan kasihan nanti. Betul, gitu iya. loh. Ya kan yang anak-anaknya itu oknum-oknum itu dan lain sebagainya gitu kan. Rada tak rim iki ya. Aku udah jengkel sih. Iya pasti Gitu. siapa sih yang maksudnya siapa yang rela kalau semisal hal yang buruk, perilaku yang buruk tapi tetap dilakukan terus berulang-ulang. Maksudnya terus ada kayak misalnya korupsi. Maksudnya korupsi kita udah beritakan dari zaman Bahola sampai sekarang Nggak ada tindakan. Nggak ada tindakan. Maksudnya tetap aja. Ya ada gitu. tindakan, tapi tindakan itu nggak bikin jerah. Iya, betul. Menambah menjadi liga korupsi. Nah, gitu. Mungkin itu juga ya, itu mungkin yang jadi poin juga ya Kak. Kayak semisal kan tadi kan konteksnya tuh ya kan yang banyak betul. kasusnya gitu kan. Banyak tikusnya. Iya, betul. Karena kalau di swasta nggak mungkin. Ya uang sendiri apa ya. yang mau dibeli? Uang sendiri gitu masalahnya uang gimana ya. semua. Penghasilan aku sendiri nih gitu. Penghasilanku sendiri nih. Yang ngelola aku nih gitu Iya, kan. betul. Masa aku nyuri uangku sendiri? Konsepnya gimana tuh? Gitu. Rugi gak sih? Iya, gitu. betul. Iya, ibarat kayak penghasilan kita udah pas-pasan kita curi. Ya apa? Nah, Iya apalagi kan? yang nyuri kita. Gimana? Iya. Karena itu cuman ya kita mengambil uang Ya, kita. muter sendiri. Iya, muter. Benar, gitu. benar. Gitu. Dan punishment-nya sangat sadis gitu loh. Betul. Udah pasti udah keluar, udah gitu toh. Iya sih. Nggak ada persyaratan pesangon dan lain sebagainya. Kalau misalkan mereka kan masih ada pesangon dan lain sebagainya Iya, mungkin ya. Betul. Kalau kita di swasta gitu paling kayak ya udah keluar udah. Iya. Dan nama lu udah buruk, udah gitu Iya, doang. gitu doang sih, betul. Paling ya ada di SKCK gitu kan. Betul. Nah, ngomong-ngomong SKCK. Aduh, kepancing ya? Apa gimana? Enggak, Oh, aku enggak. sempet dengar. Oke, gimana? kan? Gimana Mas? Ya kan, pada saat kita ngelamar kerja itu kan harus mencari surat iya. keterangan catatan Kepolisian. kepolisian. Jadi surat kelakuan baik kita. Ya kan. Iya. Oke, Kalau kita buruk kan buat. tercatat di kepolisian Ya, berarti ya. tercatat, Oke. Gitu. Nah, bagaimana kita mencari SKCK kalau misalkan di kepolisiannya ada yang kayak gitu? Aduh. Yang memberikan dia melakukan tidak ada rekod yang buruk gitu. Ternyata Iya, gitu. ada nih yang buruk di situ, Betul. yang dari pembuatnya. Nah, pada saat ngelamar jadi polisi itu cari SKCK nggak sih? Nah, harusnya sih. Soalnya emang setahu aku sih ya. Eh, Karena aku pejuang SKCK itu pencari harusnya- kerja. Iya, harusnya Tiap terus ya. ada, bahkan di instansi apapun yang melamar kerja ada. Ada gitu kan? Ada SKCK Ada kan? gitu. Berarti dulu yang yang buruk-buruk sekarang itu berarti dulunya pernah punya Oh. SKCK baik dong. Betul. Iya Iya. dong. Iya. Iya dong. Iya. Iya dong. Betul. Tapi memang
Tapi memang tidak harusnya kan diperpanjang tuh. Iya, Nah, betul. mungkin nggak diperpanjang atau gimana Nah, gitu. berarti mungkin kita ada ide Heeh. setiap kali pergantian periode atau apa mungkin kita cari catatan baik lagi. Memberikan SKCK terbaru ya berarti. Betul, yang Benar, dulunya benar. pernah ini, tapi nggak ngefek. Karena beberapa pejabat kita itu yang mungkin ada predikatnya dulunya pernah korupsi dan lain sebagainya masih menjabat. Nah, terus apa gunanya SKCK itu? Iya, Ya padahal kan? maksudnya itu adalah orang yang punya apa ya, riwayat koruptor nih gitu. Tapi masih kok jabat lagi. di kayak gitu kan. Nah, Kan Danoro akan menjadi pengawas keuangan juga kan. Tapi tidak bisa diaudit katanya. Aku gitu juga belum ya. baca banyak sih gitu. Mungkin itu Mas, kan bagi-bagi kue habis jadi tim ses gitu. enggak. Jadi pada intinya gini, kesempatan kedua itu bukan hanya masalah percintaan. Aduh. Tapi di Waduh. itu berarti masih ada kesempatan kedua. Kesempatan untuk korupsi lagi gitu Oh, maksudnya. bukan. Maksudnya berperilaku baik maksudnya. Oh, Iya. gitu. Iya, berperilaku baik maksudnya. Oke. Iya, betul. Kan Indonesia kan mempunyai branding ya. Brandingnya itu adalah orang-orangnya tuh baik, gitu, kalem, gitu. Pemaaf, ramah, Iya, gitu kan. betul. Bahkan ramah kepada orang-orang yang punya salah. Yang Iya, merugikan dimaafkan. negara Karena gitu kita ya. itu masih negara muslim terbesar juga, Iya, negara muslim. yang masih ada etiket yang dimana kita itu berpositif thinking Thinking, atau betul. berhusnuzon pada orang-orang yang pernah salah untuk Betul. bisa berbuat baik lagi. Betul. Barangkali Betul. kalau di dulunya dia korupsi itu dia salah. Iya, Karena khilaf korupsinya misal. masih sedikit. Aduh. Kalau di sini kan dikasih kesempatan lagi. Aduh. Supaya bisa lebih besar lagi. Oh. Untuk bisa memberikan etos kerjanya. Oh. Maksudnya Iya, gitu. betul. Maksudnya gitu. Harus tunggu sampai akhir ya emang. Iya. kalau Nggak boleh dipotong-potong ya ini ya, nggak boleh dipotong-potong ya, harus full Nanti sampai kan akhir. ada remeningnya. Ah, Oh iya. ya ada ya. Ada ya. Soalnya kenapa? Soalnya ini isunya sensitif. Iya, betul. Tapi semuanya kita ada remeningnya kok. Oke, Jadi aman nggak bisa ya. disalahkan. Oke, gitu. Karena media itu tajam soalnya. Betul. Iya kan? Media itu tajam karena memang Hmm, media kan emang sarana untuk apapun ya kan, berpendidikan ataupun kesehatan juga. Sekarang BPJS juga pakai antri di rumah sakit kan pakai online, pakai media juga kan, Iya, gitu, Sekarang aplikasi. itu konsultasi aja halo dok. Halo dok, beli Iya obat, kan? makan aja deh, makan deh, ya kan? Sekarang pakai udah order Online ya kan. iya. Jadi kayak ya semuanya ada medianya dengan Betul, teknologi betul. tersebut Betul, gitu betul. kan. Iya. Betul. Kalau di sana ada halo dok, di situ ada halo Halo dek. deh. Aduh, ketangkep nih udah. Ketangkep nih gitu kan. Tapi aku podcastku ini. ya, Gimana kalau misalkan wajahku Apa ditulisin ya Mozaik semua mozaik gitu. gitu ya langsung. mozaik gitu. Voice-nya boleh diganti nggak gitu? Boleh mungkin ditukar jangan suara yang Nah. kecil. Lanjut lagi. Negara mana kalau misalkan pengen dituju kalau misalkan mau pindah luar negeri? Oke, jadi pada kata ini aku menganggap wah ini kayak di Indonesia sangat-sangat chaos gitu. Betul. Malam chaos ini enggak, bukan? Bukan, beda. Beda. Oke. Nah, Nah, itu asik ya. Itu itu chaos. asik. Oh, kali ini enggak asik berarti. Oke. Mungkin ke Jepang kali ya. Karena aku sempat baca juga ternyata kemarin itu ada informasi semisal enggak semisal sih kalau pemerintah Jepang itu sangat welcome nih dengan warga-warga negara Indonesia. Jadi mungkin hashtag kabur aja dulu akan sangat relate dengan konsep kayak kita diterima sama orang Jepang. Mungkin mereka memang membutuhkan sumber daya manusia karena memang negara maju dan harus dituntut maju terus kali ya. Iya, Dan banyak kebutuhan untuk di sektor mungkin perkebunan gitu ataupun kesehatan kayak caregiver. Sehingga itu aku ketika aku juga pernah kan mengisi di webinar, nggak ngisi sih, kayak menjadi bagian dari pelaksanaannya gitu kan. Dan emang paling banyak yang dicari adalah sektor-sektor yang dari perkebunan ataupun kesehatan gitu. Itu bahkan sekarang mulai meranah ke pendidikan. Oke, katanya juga Jepang sendiri udah minim orang-orang yang tinggal Produktif. di desa. Oh iya betul. Ya, Iya. bahkan dia ngasih dana besar untuk subsidi buat negara mereka bagi anak muda yang bisa tinggal di desa dan memajukan. Betul. berolah tani di desa gitu. Nah, tuh kan pertanian. Pertanian. Gitu. Memang Berarti sektor yang paling nguntungin di situ pertanian ya. tapi kalau misalnya Mungkin. sebelum ada hashtag kabur aja dulu nih ya, Iya. maksudnya di zaman aku kuliah gitu, mungkin ya setahun setelah aku lulus deh, itu sudah ada kayak WHV, pernah dengar nggak WHV, Work Holiday Visa?
Oh iya iya, I yang know, I ke know, I know. Australia Iya iya, gitu. yang Oke. dulu aku juga pernah tahu. Pernah daftar nggak? Belum Nah, itu juga di sektor pertanian juga. Itu di Australia Ah. gitu. Jadi emang mereka juga butuh nih orang-orang Indonesia gitu kan. Dan itu resmi ya, bukan kayak ilegal Iya, TKI. betul Iya. betul Kita betul. ke sana terus Hmm. udahlah kamu pokoknya kerja di sektor pertanian. Nani di Heeh. sana gitu. Hmm. Enggak gitu. Jadi emang ada melalui kementerian itu sendiri Oke. gitu, kementerian luar Diawasin negeri. ya berarti. Diawasin memang, dan ada seleksinya juga, bahkan harus bisa bahasa Inggris gitu. Tapi memang bahasa penting ya di zaman sekarang, bahasa Betul, penting betul, teman-teman, jangan lupa bahasa. Iya, Nah, iya, betul itu betul. memang di sektor pertanian. Sama kan kayak Jepang sekarang kayak gitu kan. Dan kalau aku sih pengennya sih ya kalau bisa sih ke Jepang gitu. Tapi sekarang mungkin aku pernah menanyakan nih di forum tersebut ya. Seperti yang bilang tadi, bahasa itu penting, ya Oke. kan? Terus gimana caranya aku bisa kerja di Jepang dengan bahasaku yang sekarang? Kita nggak ada kan belajar bahasa Jepang kayak full day long gitu kan, seharian. Iya, iya, Bahkan betul, di betul. sekolah bahasa Inggris aja yang kita belajar dari umur berapa itu? TK apa gini ya sekarang? SD sih. SD ya? Kayaknya SD, nggak SD sampai ada SMA? Mata pelajarannya itu SD gak sih? Nah, Hmm. sampai kuliah juga masih ada. Itu pun masih kayak belum yang fasih banget Betul, gitu betul, kan. betul, Masih Tetep- kewalahan Iya, banget tetap gitu kalah kan. sama bayi-bayi yang baru lahir di Inggris kan. Nah, iya betul. Iya kan? Karena Iya udah dong. lahirnya mungkin sudah Bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Iya. Kita bahasa Inggris oek di sana udah hello. Iya. My name is gitu kan. Iya, iya, Enggak iya. oek enggak ada di sana oek gitu kan. Iya, iya. Bahasa itu penting. Dan aku tanya bilang lupa bilangnya apa ya? Sensei gitu kali ya. Sensei Iya. gitu kan. Hmm. Kalau semisal nih gitu ya, aku sekarang mau belajar bahasa Jepang gitu kan, dan umurku sekarang nggak lagi di usia produktif. Berarti Oke. kan aku butuh waktu at least mungkin 3 sampai 4 tahun nih untuk bisa fasih. Dan apakah masih terbuka peluang di sana gitu. Oke. Dan lakinya masih terbuka. Jadi batasan umur tuh kerja nggak ada. Oh iya, Jadi- iya, pernah dengar. Jadi emang nggak ada gitu. Pernah dengar. Karena- tapi Heeh. batas umur untuk ngelamar kerja itu nggak ada, Mm-mm. tapi untuk batas pensiun ada di sana. Hmm, 68 tahun. ada. Ada, karena Ada. aku pernah ikut Mm. di salah satu perusahaan Jepang juga. Oh. Iya. Oke, oke. Di Indonesia atau di luar negeri nih? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Ikut aturannya Indonesia atau aturan Jepang tuh? Jepang. Ah, oke. Karena kalau misalkan Oh. orang-orang Jepang itu tetap berpusat sama aturan Negaranya. Mereka ya, Jepang. negara mereka ya. Patuh ya berarti. Patuh. Oke, siap. Patuh, patuh. Mm. Patuh. Dulu pada saat di sana patuh banget. Ah, oke. Karena mereka kalau kita pun nggak mau patuh, kita ditinggal juga sih. betul. Jadi betul kita nggak sih. ada pilihan. Jadi kalau misalkan Indonesia mau ya gitu aja udah. Betul. Kalau nggak mau nih ditinggal udah gitu Iya. aja. Mau gimana lagi? Kalau kita nunggu ya terus belakang nggak udah. Iya, betul. Karena gini, contoh aja dari mulai jam kerjanya aja. Mm-mm. Jam kerja kita jam 7, tapi kita diminta jam 6 udah datang karena kita Prepare dulu. Ada bukan briefing prepare dulu, dan ada semacam. senamnya. Oh iya. Senam. Sehat ya. Betul, pasti ada senamnya, bener kan? Ini kantor yang mana nih? Gitu. Kantor Jepang. Oke, oke. Kantor Jepang kan kayak gitu ada senamnya. Nah, kita nggak mau nggak mau, kita harus ikut semua gitu loh. Nah, di sana itu ada namanya premi, itu uang kehadiran. Ah, oke. Kalau telat itu uang kehadiran itu walaupun kamu dari 29 hari itu bagus absensimu, 1 hari jelek itu hilang. Oh. Dan itu nominalnya nggak dikit, besar. Jadi orang Indonesia pasti mikir kalau soal duit kan mesti mikir ya itu gimana. Oh ya. Dan mereka Ini itu nih. ditugaskan untuk ikut bus perusahaan. Oh. Jadi mau nggak mau kita juga berangkat pagi. Oh, oke. Pulang pun juga ikut sana. Mm. Terkesan memaksa dan kayak ibarat semuanya itu Tertata benar-benar nggak ya? tertata dan Heeh. kita yang susah disiplin. Jadi lama-lama juga disiplin juga. Nah, Aku di situ bagus banget. bagus ya berarti. Maksudnya jadinya ya kita tahu culture gimana kerja di negara lain ataupun yang dibawa dari negara lain ke Disiplin kita. ya. Akhirnya Iya, kita disiplin. disiplin. Benar sih, disiplin itu memang penting. Pun aku juga sebenarnya pernah nih kerja di perusahaan Jepang juga gitu kan. Dan itu literally misalnya aku masuk jam 7 gitu ya. Jam 7 aku ya baru boleh megang alat kantor, laptopku itu jam 7. Jam 6.59 enggak boleh pegang. Jadi aku cuma berdiri doang atau enggak di yang cuma Nggak di ada ruangan. senamnya, nggak ada Enggak ada senamnya, beda Kita kantor. ada senamnya. Oh, aku senamnya. enggak ada senamnya. Kita ada Tapi senamnya sehat. Kita gitu. tidak boleh pegang alat kantor Heeh. jam 6.59. Ah. Bahkan cuman untuk cuman clock in aja, apa Login. Login doang gitu. Login. Baru itu Masuk baru Windows. jam 7. Heeh. Jam 7. Tak. Oke. Sedisiplin itu mereka. Iya. Memang Bahkan memang kalau gitu. mau pulang pun, semisal nih aku pulang jam 5 nih. Jam kerja gue sampai jam 5, ya kan? Berarti kan harusnya aku clock out ini yang di fingerprint gitu kan, jam 5 gitu kan, gitu. Nah, aku harus udah siap-siap jam berarti jam 5, 16
5.05 gitu aku sudah harus packing semuanya. Nanti jam 17 tik gitu udah pas, nggak boleh lebih 01, nggak boleh. Oh tapi mereka itu kerjaholik semua loh. Karena Iya. setauku yang direksi di atasnya nih kayak dulu namanya ada Sujisan, kepala apa namanya Victory-nya situ. Nah, itu dia itu pasti pulang itu paling terakhir. Nah, GM-nya pun betul. juga GM-nya itu namanya aku ngomong Aldisan namanya, orang Indonesia tapi kalau kita manggil di sana itu ada San, itu ada Kayak apa bapak namanya gitu kan, Mister gitu, kalau Sir. di sama kayak gitu kayak menghargai lah Menghargai ya. emang. Nah apa namanya itu juga pulangnya jauh, jadi Ya. memang yang pulang tepat waktu itu karyawan yang di bawah manajer. Oke. Di atasnya itu pulangnya itu pasti larut, bahkan aku ngelihat sendiri itu Sujisang itu kepala ininya apa namanya Departemen gitu. bukan departemen, itu kepala perusahaannya itu sampai dia itu kayak mungutin sampah dulu sebelumnya, jadi ngerapiin semua ya itu kan? benar, itu benar. Ada meja yang Rapi. belum dirapikan Yes, sama ini. betul. Jadi ini kepala perusahaan tapi kayak OB gitu jadi. Iya, betul, tapi betul. mereka itu kayak ibarat this is my home gitu loh. Iya, betul. Ini adalah tempat kerjaku juga rumahku. Dia kayak gitu. Jadi ditata semuanya rapi. Bahkan dia itu sering kalau misalkan siang-siang dulu itu kalau kita makan siang di apa namanya Genba, Genba tempat kita makan itu, dia itu sering mungutin apa namanya batu-batu buat diukir mata, hidung gitu, lucu sama dia itu. Ditaruh gitu. Jadi pada saat dia selesai, masa abdinya dia selesai di situ sekitar 5 tahun atau 6 tahun itu, batu itu udah lengkap gambarannya dia semua itu. Lucu, kayak telur gitu. Kayak telur. Jadi tiap hari itu dia itu kalau gabut atau apa cari pikiran atau ide ya mentok gitu, cari sambil itu ya, sambil mainin apa namanya bonsainya dia itu. Jadi nggak yang gibah gitu ya kalau semisal lagi suntuk kita nggak gibah gitu, tapi ya menyalurkan kreativitas, mencari inspirasi, ketenangan gitu. Jadi ada batu bulat-bulat itu yang di tempatnya dia buat apa namanya jalan itu, semua udah terukir hiasannya dia yang ini. Dan dia nggak main-main cuma mata ini nggak dia sih serius. Dia itu sampai beli spidol permanen yang warnanya lengkap itu. Ya itu. Lucu banget. Lucu banget. Ya. Tapi emang aku pernah itu sih baru beberapa hari yang lalu sih aku lihat di sosial media tuh kayak salah satu culture yang habitnya orang-orang Jepang gitu ya. Itu ketika mereka itu mungkin cari relasi atau gimana ya. Mereka tuh minum-minum gitu kan. Dan itu sampai tidur di jalanan gitu loh. Oh iya benar. Oh iya betul. Gitu. Aku itu sampai fotonya pas orang-orang yang mabuk di jalanan kayak tidur gitu itu sampai viral gitu. Iya betul. Jadi itu kayak mereka benar-benar sengejar itu ya di duniawi gitu ya, kayak tentang pekerjaan segala macem gitu ya. Ya memang itu kayak pekerjaholik banget. Di sisi lain mungkin kita akhirnya mengenal kerja keras ya, sisi kerja keras. Tapi mungkin di sisi lain kita juga mengenal dampak buruknya juga. Jadi stresnya dia, stressfulnya di Jepang itu kayak apa. Dan kalau semisal kayak balik lagi ya ke aku, kalau misalnya ditanya kabur aja dulu, emang kamu mau ke Jepang kayak gitu kan? Ya semua itu kan ada resiko ya. Ada gitu. plus minusnya. Ada plus minusnya lah gitu. Maksudku bukan berarti kayak kemarin kan aku baca berita kabur aja dulu kayak berarti kamu tidak nasionalis gitu kan. Berarti kamu lebih ke membela mungkin Jepangis ya gitu kan. Tapi enggak juga, ada resiko yang kok harus tanggung gitu loh gitu. Enggak yang serta-merta aku tidak nasionalis. Gitu kan. Maksudnya sekarang gini deh, kalau semisal kita ngomong ke nasionalitas gitu kan. Kan kita ngomongin cinta terhadap tanah air gitu kan. Nah, aku sebagai warga negara Indonesia misalnya apa sih yang aku lakukan untuk negaraku? Bayar pajak kan? Bayar pajak kan? Betul. Nah, terus yang mereka sebagai mungkin pemangku kekuasaan, apakah sudah melakukan hal yang sama seperti kita? Kewajiban yang sama untuk tugasnya dalam membangun tanah air Indonesia kita gitu. Apakah sudah terbangun? Apakah sudah nasionalis juga gitu? Padahal di Indonesia ini nggak usah pakai kabur nih, nggak kabur kan? Di Indonesia dong. Dan apakah sudah diterapkan gitu? Paling apa literasinya sudah sampai sejauh itu? Nah gitu, jangan langsung ngejas lah, maksudnya berarti kamu ke luar negeri berarti kamu nggak nasionalis gitu. Padahal ya balik lagi
kamu sudah memberikan kontribusi apa ke negara gitu. Iya, Gitu. betul. Balik lagi lah gitu. Maksudnya Iya. kita Betul. Sebermanfaat apa kamu di negara ini iya kan, gitu. Balik lagi maksudnya jangan terlalu niru lah untuk mindednya kayak gitu. Iya, Padahal Betul, betul. kita juga memangku sebuah resiko di Betul, sana gitu. betul. Iya kan? Sepakat. Kerja di sana, sekolah di sana sangat banyak resikonya gitu. Betul, Betul, belajar betul. budaya baru, Betul, bahasa baru betul. gitu kan. Itu kan Oke. pressure tersendiri ya. Betul, Apalagi kalau betul, betul. di Jepang dengan culture mereka yang ritmenya Mm-mm. kayak gitu kerjanya gitu. Mm-mm, Kayaknya kalau mm-mm. semisal orang yang nggak terbiasa pasti bakalan Kewalahan, shock. Iya shock gitu. gitu kan. Gitu. Betul. Dan mungkin arahnya nih oke lah aku mau minum-minum. Betul. Baik lagi dapat resiko yang itu tadi. Betul Oke. sekali. Ya kan? Betul. Dan ketika kita kerja di luar negeri jangan lupa pasti ada namanya diskriminasi kan. Betul. Iya. Apalagi betul. negara-negara yang homogen kayak semisal Korea, Jepang itu kan kebanyakan sama nih. Beda sama Indonesia ya. Indonesia kan sangat beragam ya. Iya, iya. Kita banyak mengenal suku, mengenal ras itu banyak banget gitu kan. Sedangkan orang sana sama semua nih gitu kan, hampir sama dan yang mereka tahu ya orang-orang Jepang. Sedangkan kita sebagai ras yang berbeda atau etnis suku yang berbeda bisa jadi mendapatkan sikap diskriminatif Betul, kayak gitu. betul. Itu juga nggak bisa terhindari. Jadi Betul. ya balik lagi lah ya ngomong kabur Betul. aja belum tentu kita juga bisa kabur dan hilang nasionalisme kita gitu. Tapi ya itu yang kita bisa aspirasikan gitu sih. Oke. Kita break dulu karena ada Azan ya. azan zuhur. Kita break sebentar untuk kita lanjut lagi satu segmen lagi. Dan ngomong-ngomong soal Jepang, ada satu lagi yang mungkin keren di sana walaupun mereka minum-minum dan lain sebagainya. Itu satu hal, dompet mereka masih utuh, nggak ada yang copet. Iya bener, Iya dong, aman, nggak ada yang copet. Iya, makanya mereka tidur di jalan kayak Iya, santai aja santai. gitu kan. Betul. santuy ini. Santai, Betul. semuanya tergeletak dengan utuh semuanya, Betul nggak dicopet. sekali. Betul. Nggak ada yang apa namanya sabuknya hilang, Iya. gitu, resletingnya lepas, Loh, nggak nggak ada. Aduh. Oke, kita break dulu sebentar. Kita ada adzan zuhur. Kita akan lanjut setelah ini. Oke, sampai ketemu di sesi Segmen break. Ya, segmen berikutnya. Udah, gitu aja. Bye bye.